Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil presentasi kami mengenai spektroskopi UV atau FIS. Dalam kelompok 1 ini beranggotakan Ronauli Pretilia, Ulir Syafri, Nur Riza, Ade Dibra, Nur Aisyah, Mulaini Hutajulu, Muhammad Fikri, dan Nazrina Askila. Selanjutnya. Baiklah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Nazrina Askila. Baiklah, spektrofotometri UV phase adalah pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Spektrum UV phase mempunyai bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur yang bisa didapatkan dari spektrum ini, dan sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Spektroskopi UV phase biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam larutan. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer, sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Selanjutnya, baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai instrumen spektrofometri UV akan dijelaskan oleh Nuriza. Baik, instrumen spektrofometri UV phase terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada single beam. Nah, single beam ini cahaya hanya melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Pengukuran blanko harus dilakukan dahulu sebelum pengukuran sampel. Yang kedua, double beam. Nah, pada double beam ini cahaya melewati dua arah karena ada chopper yang akan membagi sinar menjadi dua, di mana salah satu melewati blanko dan lainnya melewati larutan, sehingga nilai absorbansi larutannya telah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbansi blanko. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mengenai prinsip kerja akan dijelaskan oleh Ronauli. Maaf sebelumnya. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama merupakan interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Kedua, besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Dan yang ketiga, serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjugasi struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu bila cahaya monokromatik atau IO melewati suatu media, yaitu larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap atau IA, sebagian dipantulkan atau IR, dan sebagian lagi dipancarkan atau IT. Hukum Lambert-Beer atau Beer's Law adalah hubungan linearitas antara absorban dengan konsentrasi larutan sampel. Konsentrasi dari sampel di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Biasanya hukum Lambert-Beer ditulis dengan A sama dengan E kali D kali C, di mana C merupakan konsentrasi larutan, E merupakan koefisien absorpsi molar, D adalah jarak yang dilalui cahaya, dan A adalah serapan cahaya. Baiklah, selanjutnya adalah slide yang menjelaskan tentang cara kerja yang akan dibahasakan oleh Muhammad Fikri. Cara kerja, sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi.
Kemudian detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital, dan dilihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ulul Syafri. Selanjutnya, lanjutan dari cara kerjanya itu yang pertama ada proses absorpsi cahaya pada spektrofometer. Panjang gelombang tertentu diserap lalu mengakibatkan transisi elektronik. Energi yang diserap kemudian terbuang sebagai cahaya atau tersalurkan dalam reaksi kimia. Absorpsi cahaya tampak dan radiasi ultraviolet meningkatkan energi elektronik sebuah molekul. Absorpsi untuk transisi elektron seharusnya tampak pada panjang gelombang diskrit sebagai suatu spektrum garis atau pihak tajam namun ternyata berbeda. Spektrum UV maupun tampak terdiri dari pita absorpsi lebar pada daerah panjang gelombang yang lebar. Baiklah, untuk slide yang terakhir, cara kalibrasi spektrofometri UV akan dibacakan oleh Mulayu. Cara kalibrasi spektrometer UV vis. Yang perlu dikalibrasi adalah panjang gelombang dan absorbansi. Jadi yang pertama itu kalibrasi panjang gelombang. Menggunakan filter gelas helium oksida yang mempunyai panjang gelombang acuan dengan satuan nm dan pasang filter gelas helium oksida pada kompartemen sampel dan kompartemen pembanding dibiarkan kosong atau berudara. Selanjutnya, scan spektrum serapan helium oksida, bandingkan panjang gelombang spektrum yang diperoleh dengan data panjang gelombang acuan. Yang kedua, ada kalibrasi absorbans. Buat larutan kalium di kromat 50 ditambah dengan 0,5 mg dalam 1 liter 0,005 mol per liter asam sulfat, yaitu larutan A, dan kemudian kita buat larutan yang kedua yaitu larutan B dengan buat larutan kalium di kromat sebanyak 100 ditambah 1 mg dalam 1 liter 0,005 mol per liter asam sulfat, dan buat larutan 0,005 mol per liter asam sulfat sebagai pembanding, dan bandingan hasilnya dengan data acuan yaitu lebih dari 2%. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.